Ketika Gamin menyadari bahwa semua siswa di kelas adalah perempuan, ia langsung keluar karena gugup. Tiba-tiba ada salah satu siswa perempuan yang memanggil nama Jiwoo. Mereka pun mengintip lewat jendela kelas, dan Sehyun yang melihat wanita tersebut ternyata ia baru menyadari bahwa Jiwoo adalah saudara kembar Hyunwoo. Murid perempuan yang memanggil Jiwoo bernama Mihae, di mana dia merupakan seorang perundung. Meskipun Jiwoo memiliki kemampuan bela diri yang cukup mahir, ia tidak membalas saat Mihae memukul dan mendorongnya. Semua itu terlihat jika terdapat alasan tertentu yang membuatnya tidak bisa melawan Mihae saat memukul dan menendangnya. Di sisi lain, Gamin yang melihat kejadian itu memutuskan untuk kembali masuk ke kelas tersebut dan mencoba membantu Jiwoo. Saat itu Gamin melihat daftar rencana belajar yang disusun oleh Jiwoo sangat rapi. Gamin pun menyadari bahwa Jiwoo sebenarnya memiliki semangat belajar yang tinggi untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Tidak lama setelah itu ada seorang murid bernama Kim Kyujin datang. Ia merupakan perwakilan komite sekolah yang kebetulan mendengar keributan di dalam kelas Jiwoo. Namun bukannya menengahi, Gyujin justru memojokkan Gamin dengan mempertanyakan serangannya terhadap Hyunwoo dan menuduh Gamin yang sudah mencoba menggoda pacarnya. Setelah Sehyun dan Gamin pergi, Gyujin berniat mendisiplinkan Jiwoo. Ia memperingatkan bahwa Jiwoo masih dalam pengawasan setelah insiden sebelumnya. Entah kesalahan apa yang sudah diperbuat Jiwoo sebelumnya, tetapi Gyujin menghukumnya dengan 3 pukulan di tangannya. Namun sebelum itu terjadi, Gamin yang ternyata belum pergi, dengan berani dia langsung melemparkan permen karet kepada Gyujin. Hal tersebut langsung membuat Gyujin marah dan menantang Gamin untuk berkelahi dengannya. Beruntung sebelum perkelahian itu terjadi, seorang guru yang kebetulan melintas segera menghentikan mereka dan meminta Gyujin untuk datang ke ruang OSIS. Setelah kejadian itu, Sehyun memarahi Gamin karena ia akan berurusan dengan anggota OSIS di mana mereka akan mendapatkan masalah besar. Tidak lama kemudian, Choi Hyun datang kepada mereka dan mengatakan bahwa dirinya yang telah memakai nama Jiwoo untuk bergabung sebagai kelompok belajar Gamin setelah tertarik dengan brosur yang dibagikan sebelumnya. Hyun juga mengatakan bahwa ia adalah korban perundungan geng Mihae. Namun Jiwoo pernah membelanya sehingga ia ikut terlibat dalam konflik dengan geng tersebut. Berkat Jiwoo, geng Mihae akhirnya berhenti merundungnya. Hyun yang juga menambahkan bahwa tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Jiwoo. Namun setelah sesuatu insiden terjadi kepada Jiwoo, akhirnya ia menjadi korban perundungan juga. Hyun kemudian menceritakan bahwa adik Jiwoo bernama Hyunwoo pernah bekerja sebagai kurir paruh waktu untuk mengantarkan sesuatu yang penting atas perintah Pihan. Saat menjalankan tugasnya, Hyunwoo mengalami kecelakaan. Setelah kejadian itu, dia bertemu dengan Gyujin dan mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan uang dalam jumlah besar. Gyujin kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan menyuruh Hyunwoo mencuri, di mana ia sambil merekam semua aksi Hyunwoo. Video itu kemudian digunakan Gyujin untuk memeras Jiwoo yang membuat Jiwoo membenci adiknya. Jiwoo berpikir adiknya sangat menyebalkan, namun dia adalah satu-satunya anggota keluarga yang ia miliki. Karena video itu, Jiwoo pun menjadi sasaran perundungan geng Mihae, dan ia tidak berani melawan karena takut rekaman aksi kriminal Hyunwoo disebarkan ke seluruh sekolah, termaksud kepada guru. Hyun meminta bantuan kepada Gamin dan juga Sehyun untuk menghapus video tersebut agar Jiwoo tidak lagi dirundung dan bisa berdamai dengan Hyunwoo. Gamin dengan senang hati setuju membantu, sementara Sehyun awalnya ragu tetapi akhirnya sepakat karena merasa hal itu demi kebaikan semua orang. Mereka ingin membantu Jiwoo agar ia bisa berkonsentrasi hanya pada studinya. Di sisi lain, Ibu Lee mendapat peringatan dari rekannya agar tidak terlibat dengan Pihan jika masih ingin selamat. Namun bukannya mendengarkan peringatan tersebut, Ibu Lee justru langsung memanggil Pihan untuk berbicara empat mata dan menanyakan keterlibatannya dengan Hyunwoo serta kejadian yang terjadi di rumahnya kemarin. Sebelumnya, Ibu Lee sempat berbicara dengan Hun Jae, salah satu bawahan Pihan, yang mengungkapkan bahwa Hyunwoo sempat menjalankan tugas berbahaya atas perintah Pihan. Dan pertemuan itu, Ibu Lee meminta Pihan untuk melepaskan Hyunwoo dari segala tugas berbahaya, terutama setelah insiden penyerangan di rumahnya. Namun Pihan dengan santai menolak dan mengatakan bahwa jika Hyunwoo tidak bersekolah, Ibu Lee tidak perlu terlalu memikirkannya. Mendengar itu, Ibu Lee dengan tegas mengatakan bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Hyunwoo darinya. Pihan hanya tersenyum dan berkata bahwa awalnya ia tertarik dengan kehadiran Ibu Lee di sekolah, tetapi ternyata dugaannya salah. Ia pun memperingatkan Ibu Lee bahwa tidak lama
lama lagi ia akan kecewa. Sementara itu, dua anggota bawahan Kyujin terlihat tertarik dengan video yang disimpannya di ruang komite disiplin. Namun ketika Kyujin tiba-tiba muncul dan melihat keduanya, dia langsung menghajar mereka tanpa pikir panjang. Kemudian Kyujin mengatakan bahwa ia akan segera mengunggah video tersebut ke platform yang disebut GoTube agar semua orang dapat melihat rekaman yang ia gunakan untuk mengendalikan Jiwoo dan Hyunwoo. Namun sebelum ia berhasil mengunggahnya, Gamin sudah tiba di tempat itu. Tanpa basa-basi ia langsung menyerang Kyujin dan berusaha menghentikan unggahan tersebut. Awalnya Gamin terlihat kesulitan menghadapi Kyujin, tetapi itu adalah trik dia untuk merebut flashdisk yang berisi video Hyunwoo. Situasi pun akhirnya berbalik hingga membuat Kyujin dan dua bawahannya pingsan. Saat Gamin hendak pergi, tiga anak buah Kyujin lainnya muncul untuk menghentikannya. Sementara itu Sehyun dan Hyewon mencari cara untuk Gamin bisa kabur dari sana. Mereka berpura-pura bertengkar agar pihak komite disiplin datang dan mengamankan mereka sehingga Gamin bisa kabur dalam kekacauan tersebut. Di sisi lain, Gamin yang terus dipukul sudah mulai terdesak. Kyujin kembali sadar dan segera mengunggah video yang masih tersimpan di komputernya. Menyadari hal itu, Gamin pun langsung membawa kabur perangkat komputer tersebut yang membuat Kyujin dan para bawahannya semakin marah. Jiwoo, Sehyun, dan Hyewon tiba di tempat kejadian. Gamin kemudian memberitahukan rencananya untuk menghancurkan komputer itu agar video tidak tersebar. Saat mencoba melarikan diri, Gamin terjatuh karena tersangkut kabel keyboard. Ia berusaha untuk menahan para bawahan Kyujin dan meminta Sehyun untuk membawa komputer itu kabur dari mereka. Sehyun akhirnya sampai di atap sekolah. Namun di waktu yang bersamaan, Kyujin juga sudah berada di sana dan memperingatkan Sehyun agar tidak melakukan tindakan yang akan merugikannya. Tanpa ragu, Sehyun langsung melemparkan komputer tersebut ke bawah. Melihat hal itu tentu membuat Kyujin murka dan berniat menghajar Sehyun. Namun sebelum ia menyerang Sehyun, Jiwoo tiba-tiba muncul dan langsung menghentikannya dengan kemampuan bela dirinya yang luar biasa. Jiwoo berhasil membanting Kyujin hingga tidak berdaya. Sementara itu, Gamin terlihat dimarahi oleh guru pengawas karena telah menghancurkan pintu kelas. Saat melihat flashdisk yang ia bawa terjatuh, Gamin pun meminta Hyewon untuk mengambilnya. Namun sebelum Hyewon sempat bergerak, Mihae langsung merebut flashdisk tersebut dan berniat menyerahkannya kepada Kyujin. Melihat hal itu, Hyewon tidak tinggal diam, di mana ia langsung berteriak sambil mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat Mihae kembali menoleh dan membuatnya sangat murka. Hingga perkelahian di antara mereka berdua pun terjadi. Pada akhirnya Hyewon berhasil merebut kembali flashdisk dari Mihae. Dan di saat yang bersamaan, Jiwoo tiba di sana hingga membuat Mihae ketakutan dan langsung buru-buru melarikan diri. Jiwoo yang menyaksikan keberanian Hyewon merasa tidak percaya bahwa gadis yang dia kenal lemah lembut seperti Hyewon bisa membuat Mihae terdiam. Sementara itu terlihat Hyunwoo kembali ke sekolah setelah Pihan memberitahukan bahwa Kyujin telah menipunya, di mana pada saat itu Hyunwoo dirampok dan yang merampoknya adalah Kyujin. Kemudian Kyujin berpura-pura dengan meminjamkan uang kepadanya dan memanfaatkan video yang ia rekam untuk mengancam kakak Sehyun. Meskipun selama ini Hyunwoo telah menjalankan perintah Pihan, kenyataannya Pihan sengaja mengadu domba mereka berdua. Hyunwoo yang dipenuhi amarah, ia pun mencoba menghabisi Kyujin. Namun aksinya berhasil dihentikan oleh Ibu Lee, di mana Ibu Lee menjadi korban penusukan Hyunwoo. Dalam keadaan terluka parah, Ibu Lee mengatakan kepada Hyunwoo untuk tidak menyerah. Ia juga berjanji akan membantunya menyelesaikan semua masalahnya. Setelah mengatakan hal itu, Ibu Lee kehilangan kesadarannya akibat luka yang didapatnya. Tiba-tiba Gamin datang dan segera membawa Ibu Lee untuk mendapatkan pertolongan. Pada saat itu nyawa Ibu Lee berhasil diselamatkan dan kini kondisinya sudah kembali membaik. Jiwoo yang merasa bersalah atas perbuatan adiknya, ia pun meminta maaf dan mengatakan jika ia sudah memastikan Hyunwoo membayar perbuatannya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Ibu Lee dan yang lainnya tidak mempermasalahkan keputusan Jiwoo. Sebaliknya mereka menawarkannya untuk bergabung dalam kelompok belajar mereka. Jiwoo dengan semangat menerima tawaran tersebut. Dengan begitu kelompok mereka kini beranggotakan 4 orang dan mereka hanya perlu mencari 1 orang lagi. Keesokan harinya Gamin terlihat sangat bersemangat. Ia bahkan mengumpulkan foto mereka dan memasang stiker untuk menandai bahwa mereka hanya mencari 1 orang lagi untuk melengkapi kelompok mereka. Di saat yang sama, Sehyun bercerita bahwa Pihan sempat ditangkap oleh kepolisian. Ia mengetahui sedikit alasan Pihan ditangkap, di mana setelah Hyunwoo diinterogasi, Pihan akan dikirim ke sekolah reformasi seperti Hyunwoo. Di lain sisi, mereka tidak mengetahui bagaimana Pihan bisa bebas dari semua tuduhan. Hal itu kemungkinan besar karena ayahnya adalah seorang pejabat
pejabat yang sangat berpengaruh. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba sebuah batu dilempar ke kaca kelas Gamin hingga membuat mereka berempat terkejut. Saat melihat keluar, mereka mendapati bahwa pelakunya adalah Kang Tayo, seorang siswa kelas 11. Ternyata ia dipengaruhi oleh teman-temannya untuk menantang Gamin berkelahi. Pada awalnya Gamin hanya mengabaikannya dan ia mengatakan bahwa ia sedang sibuk mencari anggota kelompok belajar dan tidak ingin berkelahi. Namun Tayo dan teman-temannya ternyata telah menawan salah seorang murid bernama Lee Jun yang membawa formulir pendaftaran kelompok belajar. Tayo yang merasa diabaikan langsung merobek formulir tersebut di depan Gamin dan mengatakan siapapun yang membawa formulir itu akan berurusan dengan dia. Gamin yang melihat hal tersebut membuatnya kehilangan kesabaran. Tanpa pikir panjang, Gamin melompat dari atas dan langsung menghantam Tayo dengan satu pukulan yang cukup keras hingga membuatnya seketika tidak sadarkan diri. Aksi nekat tersebut tentu saja membuat semua orang yang berada di sana merasa tercengang dan merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Kemudian kita melihat latar belakang Lee Jun yang dimana berbeda dengan Gamin. Lee Jun adalah anak yang tidak bisa berkelahi, tetapi dia memaksakan dirinya untuk berkelahi demi melindungi dirinya sendiri, serta membuat orang di sekitarnya merasa terkesan. Akan tetapi ekspektasinya tidak berjalan sesuai dengan rencananya, dimana pada kenyataannya ia selalu berhasil dikalahkan. Dan setelah sekolah menengah pertamanya selesai, ia pun mendapatkan saran dari teman-temannya untuk masuk ke SMK Yusong, yang dimana sekolah tersebut merupakan sekolah yang menampung banyak anak-anak nakal. Tentu saja hal tersebut membuatnya merasa sangat senang saat ia melihat secara langsung jika SMK Yusong banyak terjadi aksi perkelahian dan anak-anak berandalan tersebut dinilai secara real time berdasarkan peringkat kekuatan masing-masing. Lee Jun tetap mempertahankan posisinya di peringkat ke-17 dalam peringkat kekuatan. Berbeda dengan Gamin yang menyadari bahwa sekolah yang diharapkan untuk meningkatkan kemampuan akademiknya justru menjadi bencana dan membuatnya sangat kecewa. Di hari itu, Lee Jun akhirnya bertemu langsung dengan Gamin dan merasa tertarik dengan kemampuan Gamin. Karena alasan itulah ia ingin sekali bergabung dengan kelompok belajar Gamin dan yang lainnya. Mengetahui bahwa alasan Lee Jun bergabung bukan untuk belajar di bidang akademik, melainkan tujuannya untuk belajar berkelahi seperti murid-murid nakal lainnya. Gamin pun langsung menolak untuk menerima Lee Jun sebagai anggotanya. Lee Jun tidak langsung menyerah dan terus berusaha menjelaskan kepada Gamin hingga akhirnya Gamin mau menerima Lee Jun dengan satu syarat. Lee Jun harus menyelesaikan beberapa soal matematika dasar. Ia harus menyelesaikan semua soal tersebut sebelum mereka kembali, karena mereka akan pergi menjenguk Ibu Lee yang masih dirawat di rumah sakit. Lee Jun yang menganggap semua itu ujian untuk bisa masuk menjadi anggota kelompok belajar mereka, akhirnya ia menyetujui persyaratan tersebut. Ia pun mulai mengerjakan soal-soal tersebut hingga saat itu Lee Jun hampir menyelesaikan tugasnya. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria yang ternyata anggota gangster. Kedatangannya bukan tanpa alasan, ia datang karena telah mendengar kabar bahwa di SMK Yusong terdapat seorang murid yang paling kuat yang bernama Gamin. Saat melihat Lee Jun yang mengerjakan tugas di buku milik Gamin, anggota gangster itu pun beranggapan bahwa Lee Jun adalah Gamin. Ketika ia ditanya bahwa dirinya adalah Gamin, Lee Jun langsung berpura-pura mengiyakan hal tersebut. Akhirnya ia dibawa oleh orang tersebut ke salah satu tempat untuk melakukan ujian tes. Selama perjalanan, Lee Jun teringat masa lalunya ketika sering mendapatkan perundungan. Ia selalu dibantu oleh seorang teman baiknya yang tiba-tiba meninggalkannya karena temannya sudah bergabung menjadi anggota dari geng Yeonbaek. Lee Jun akhirnya sudah tiba di markas geng Yeonbaek. Jang Ho, orang kepercayaan geng tersebut, meminta Lee Jun yang mengaku sebagai Gamin untuk melewati ujian sebagai pasukan cadangan, di mana murid peringkat 1 hingga 3 dari setiap sekolah bisa ikut ujian tersebut. Ujian tersebut hanya bisa dilakukan satu kali saja. Lee Jun harus menghadapi para anggota Yeonbaek. Jika Lee Jun berhasil mengalahkan mereka, ia bisa membawa mobil BMW yang ada di depannya dan akan direkrut sebagai pasukan cadangan geng Yeonbaek. Meskipun awalnya Lee Jun merasa tidak mampu, mau tidak mau ia harus berhadapan dengan mereka, mengingat bahwa ia telah menggunakan identitas Gamin yang terkenal tangguh. Di sisi lain, Gamin dan teman-temannya kembali ke perpustakaan dan mendapati Lee Jun sudah tidak ada di sana, dan mereka hanya melihat lembaran soal yang hampir selesai dikerjakan di atas meja. Mereka berpikir bahwa Lee Jun tidak serius untuk masuk menjadi anggota kelompok belajar mereka. Dalam keadaan kebingungan, tiba-tiba Gonyo datang dan mengatakan bahwa ia mengetahui di mana keberadaan Lee Jun. Sementara itu, Lee Jun yang kini berhadapan dengan geng Yeonbaek terlihat sudah babak belur. Jang Ho merasa bahwa Gamin ternyata tidak sekuat yang ia dengar dan akhirnya Lee Jun atau Gamin ini dinyatakan tidak lulus dalam tes menjadi gangster Yeonbaek. Tidak lama kemudian, Gamin
Gamin, Gonyo, dan Jiwoo tiba-tiba berada di markas Gen Yongbek untuk menyelamatkan Lee Jun. Akhirnya Lee Jun lulus dalam ujian menjadi anggota kelompok belajar Gamin. Mendengar hal itu, Jang Ho menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Gamin yang asli. Jang Ho langsung menahan Lee Jun dan berkata jika ia akan segera dilepaskan jika Gamin berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Hee-won dan Se-hyun pergi ke kantor polisi karena disuruh oleh Gamin untuk melaporkan penculikan Lee Jun. Sementara itu, Gamin masih berada di markas geng Yongbek dan bersiap untuk mengalahkan komplotan geng tersebut. 3 dari mereka sudah dilumpuhkan. Jiwoo, Gonyo, dan Gamin berhasil melawan para bawahan Jang Ho dengan mudah. Saat akan menghadapi Jang Ho, Gamin dibuat terdiam karena Jang Ho ternyata memiliki kemampuan bela diri yang cukup mahir, hingga membuat Gamin terpental dengan 1 kali pukulan. Gamin memohon untuk segera melepaskan Lee Jun, namun Jang Ho menolak dan menyuruh Gamin untuk mengalahkannya terlebih dahulu. Jang Ho dengan sombongnya menantang mereka bertiga untuk melawannya seorang diri. Ia menghindari setiap serangan dengan mudah hingga membuat mereka kewalahan. Jang Ho lalu mengatakan bahwa Lee Jun berpura-pura menggunakan identitas Gamin untuk mendaftar sebagai anggota gengnya. Bahkan dia juga bukan petarung yang handal. Di akhir, Jang Ho memberitahu Gamin bahwa Lee Jun hanya bisa menyebabkan masalah untuk dirinya. Gamin pun mengatakan bahwa Lee Jun tidak akan menyusahkannya karena ia merupakan saingannya dalam kelompok belajar. Gamin yang awalnya tidak mau menggunakan jurus rahasia yang diajarkan pamannya, akhirnya ia memperingatkan Jang Ho bahwa jurus ini bisa membahayakan nyawanya. Jang Ho dengan tengilnya mengatakan bahwa bukan dirinya yang akan terluka, melainkan Gamin sendiri. Setelah itu, Gamin menyerang Jang Ho dengan jurus terlarang yang membuat Jang Ho langsung tidak sadarkan diri. Setelah pertarungan itu, ternyata masih ada seseorang di dalam mobil yang berniat menabrak Gamin. Dalam keadaan babak belur, Lee Jun masih sadar dan akhirnya berhasil menyelamatkan Gamin tepat pada waktunya. Ternyata orang yang ada di dalam mobil itu adalah Minwan yang dikenal oleh Gonyo karena sebelumnya ia telah berusaha mencelakai ibunya. Gonyo yang sangat emosi langsung mengejar Minwan, sementara para anggota gangster Yongbek diamankan oleh kepolisian. Di sisi lain, Gamin tiba-tiba menghilang dan ia sudah pulang terlebih dahulu karena waktu menunjukkan jam 10 malam. Jika ia sampai terlambat, maka ibunya akan memarahinya. Di rumah sakit, Ibu Lee dihubungi oleh pihak kepolisian dan diberitahukan tentang kejadian pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Gamin dan kawan-kawannya. Polisi mengatakan bahwa para pelaku sudah diamankan dan murid-muridnya dalam keadaan baik-baik saja. Sementara itu, Pihan terlihat sudah mulai tertarik dengan keberadaan Gamin, begitu juga dengan Ibu Lee yang memberikan tanda bintang 4 kepada mereka berdua. Di sisi lain, akhirnya kelompok belajar Gamin sudah terkumpul menjadi 5 orang dan resmi bergabung sebagai kelompok belajar. Pada suatu hari di pagi yang cerah, mereka berlima berangkat ke sekolah bersama-sama. Namun pada saat memasuki sekolah, mereka dihadang oleh Kyujin dan anggota OSIS yang lainnya. Mereka mencoba mencari kesalahan dari Gamin dan kawan-kawannya karena kelompok Gamin tidak memakai jaket saat musim dingin. Kyujin akan memberikan poin penalti kepada mereka. Akan tetapi tiba-tiba Ibu Lee datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka dengan mengatakan bahwa pihak sekolah sudah membuat aturan yang baru, di mana tidak mewajibkan siswa memakai jaket di musim dingin. Kyujin dan anggota OSIS yang lainnya akhirnya terpaksa memperbolehkan Gamin dan teman-temannya untuk masuk ke sekolah. Ibu Lee menemui wakil kepala sekolah untuk memberitahukan bahwa ia telah berhasil mengumpulkan 5 siswa untuk bergabung dalam kelompok belajar. Ibu Lee juga memberikan kejutan kepada wakil kepala sekolah terkait dengan Hyunwoo yang merasa tidak terima dengan masalah yang sedang ia hadapi. Padahal sebelumnya salah satu guru telah mengusulkan agar wakil kepala sekolah segera menjatuhkan rapat komite disiplin terkait dengan Pihan yang sangat meresahkan. Setelah itu, Ibu Lee memberitahukan Gamin dan yang lainnya bahwa grup mereka akan melaksanakan studi tour pertukaran siswa ke sekolah di kota Seoul. Keesokan harinya, mereka yang sudah siap dengan setelan baju terbaik menjadi pusat perhatian karena kostum yang mereka kenakan. Saat Ibu Lee datang, ia menyadari bahwa Gamin belum datang. Hee-won memberitahukan bahwa Gamin sedang dalam perjalanan dan pasti merasa gugup karena mereka akan bertemu dengan siswa-siswa yang lebih pintar dari mereka. Akhirnya Ibu Lee, Jiwoo, dan Lee Jun telah tiba di SMA Manil dan disambut oleh Huyul yang merupakan senior Ibu Lee saat kuliah dulu. Kini dia menjadi seorang guru di SMA Manil. Mereka dibawa masuk bertemu dengan kelompok belajar dari Huyul. Namun anggota kelompok tersebut menyambut mereka dengan sikap dingin. Lee Jun yang melihat hal tersebut merasa kesal dan terlihat jika mereka semua tampak terus menggosipkan para murid-murid tersebut. Menyadari bahwa kelas akan segera dimulai, Lee Jun mengirimkan pesan kepada Gamin untuk segera datang. Namun ternyata ia salah ketik dan mengarahkan Gamin
Gamin untuk ke SMA Manik. Awalnya Lee Jun dan Jiwoo merasa tidak mungkin ada sekolah yang bernama Manik dan mereka berpikir Gamin masih dalam perjalanan menuju tempat mereka. Tetapi ternyata Gamin sudah sampai di SMA Manik yang sesuai dengan arahan dari Lee Jun dan sekolah tersebut terlihat begitu sangat menyeramkan.